Pemirsa, kembali lagi dengan saya Sofia Anissa. Sekarang saya bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Bapak Kusmanto SHMM, berkaitan dengan pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau Gemapatas. Oke, Bapak Kusmanto, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, Mbak. Oke, Pak, sebelum berlanjut ke pertanyaan nantinya, boleh dijelaskan Gemapatas itu apa? Bisa dijelaskan? Kasih, Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Anissa. Sebelum saya menyampaikan apa tujuan diluncurkannya Gemapatas, saya mau ngasih apa sih Gemapatas itu. Gemapatas itu adalah gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Ini adalah yang meluncurkan adalah Kementerian ATR BPN, yang dalam hari ini kita kantor pertanahan adalah instansi vertikal di bawah kementerian. Iya. Tujuannya adalah untuk menggerakkan kesadaran masyarakat di dalam memasang tanda batas bidang tanahnya, agar masyarakat dengan pemasangan itu mengurangi adanya sengketa dan konflik batas tanah antar masyarakat. Iya. Seperti itu, karena pemasangan tanda batas ini penting untuk dari situlah awal daripada tertibnya terkait dengan administrasi pertanahan selanjutnya. Saya kira itu, Mbak. Oke. Nah, begitulah pemirsa terkait apa itu Gemapatas tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, pemasangan Gemapatas di Pemalang, kira-kira itu berapa jumlah tanda batas bidang tanah yang dipasang pada acara Gemapatas? Iya. Untuk pelaksanaan pencanangan Gemapatas di Kabupaten Pemalang, itu kita ditargetkan 8.000 patok terpasang untuk besok tanggal 3 Februari 2023. Secara nasional itu 1 juta patok batas tanah terpasang. Dan untuk Jawa Tengah itu adalah 240.000. Dan Pemalang ini adalah 8.000 seperti targetnya. Namun dari data yang kami himpun sampai hari ini adalah 8.350 patok yang akan terpasang dan siap dipasang oleh masyarakat secara bersama-sama serentak pada tanggal 3 Februari 2023. Seperti itu, Mbak. Terus, Pak, tersebar di berapa desa dan terpusat di desa mana Gemapatas itu? Iya. Untuk Kabupaten Pemalang kita tersebar di 8 desa. Untuk tahun ini PTSL itu ada di 17 desa. Namun untuk gerakan ini, gerakan Gemapatas ada di 8 desa yang akan dicanangkan oleh Pak Bupati dan Forkopimda serta undangan dan tentunya pemilik tanah di desa masing-masing. Seperti itu, Mbak. Dalam pencanangan di Pemalang, acara Gemapatas tersebut kira-kira itu disaksikan oleh siapa saja, Pak? Iya, seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti yang akan mencanangkan adalah Pak Bupati, Pak PLT Bupati Pemalang, kemudian menghadirkan Forkompimda, instansi terkait yang ada hubungannya dengan seperti Dispermades, Disperkim, dan selanjutnya seperti itu. Serta yang sangat penting adalah pemilik tanah, masyarakat pemilik tanah, dan tetangga yang berbatasan akan hadir untuk memasang patok secara bersama-sama, kemudian disaksikan oleh atau disetujui oleh tetangga batas. Itu, Mbak. Oke. Terus, Pak, kira-kira ini manfaatnya apa saja sih terhadap pemasangan tanda batas tersebut untuk masyarakat? Untuk manfaat pemasangan tanda batas ini, kita tidak berhenti di dalam pencanangan bisu saja. Pemasangan tanda batas ini adalah pertama pengamanan aset, kemudian di situ akan adanya batas-batas tanah dari masyarakat satu dengan yang lain, itu tahu tuh itu batasnya. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir sengketa dan konflik batas tanah masyarakat. Kemudian yang terakhir untuk kita ini adalah
dengan terpasangnya patok itu kaitannya dengan PTSL atau pelayanan kepada masyarakat, kami dari kantor pertanahan akan lebih cepat untuk mengukur tanahnya karena sudah ada patoknya. Dan perlu saya sampaikan Mbak, kewajiban memasang patok itu adalah kewajiban pemilik tanah. Gitu. Iya, iya. Jadi itulah makanya kita adakan pencanangan ini untuk menyadarkan masyarakat, loh, tanggung jawab pemilik tanah loh, seperti itu. Biar semuanya tidak akan terjadi sengketa atau konflik pertanahan. Saya kira itu. Pak, kalau boleh tahu itu kira-kira gambaran teknisnya pemasangannya itu sendiri seperti apa? Oh ya, jadi gini, pemasangan tanda batasnya begini, kan masyarakat masing-masing punya bidangannya ya Mbak. Kemudian ada 4 sudut, nanti dipasang oleh pemilik tanah, tapi disetujui oleh sebelah-sebelahnya. Misalnya sebelah, iya, sebelah kirinya siapa, sebelah kanannya siapa, utara siapa, selatan siapa, ditanyakan ini patoknya di ini. Bapak setuju, setuju. Bapak, Ibu setuju, setuju. Baru dipasang. Nah, begitu sudah terpasang semuanya, kemudian pegawai kami kantor pertanahan akan melakukan pengukuran. Seperti itu. Jadi pengukuran tanah di sini harus ada tanda batasnya. BPN adalah mengukur batas, bukan mengukur luas. Dalam artian, Mbak misalnya punya tanah, Pak tanah saya 500 meter, tolong diukurin. Tidak begitu. Ini loh Pak tanah saya, batasnya ini sudah disetujui oleh para sebelahnya, baru kami mengukur. Seperti itu kan. Oke Pak, selanjutnya sekarang kan ada program PTSL tersebut. Iya. Nah, kira-kira ada hubungannya tidak sih antara PTSL dengan Gema Patas ini? Iya, ini sangat-sangat berhubungan sekali Mbak, terkait dengan gerakan pemasangan tanda batas ini. Karena dengan dipasangnya tanda batas tadi, kita mempercepat itu proses pengukuran. Jelas itu batas-batasnya. Kemudian mendukung terkait dengan kepastian akan bidang tanahnya itu. Dan secara nasional ya Mbak ya, untuk gerakan ini tadi sudah saya sampaikan adalah 1 juta patok tanda batas yang terpasang. Terkait dengan PTSL, untuk tingkat nasional, itu kementerian mendapatkan target dari pemerintah itu jumlahnya 10 juta bidang tanah PTSL tahun ini. Kemudian untuk di kantor pertanahan Pemalang tahun ini adalah 14.163 bidang tanah. Jadi sangat-sangat terkait antara PTSL dengan gerakan pemasangan tanda batas. Tapi gerakan pemasangan tanda batas ini tidak berhenti pada pencanangan ini saja. Itu adalah kewajiban pemohon untuk mematoi atau memasang tanda batas di tanahnya masing-masing. Karena itu tadi seperti saya sudah sampaikan, manfaatnya banyak. Iya. Tapi kalau tanah itu tidak ada patoknya, tidak dipasang, kemungkinan bisa terjadi munculnya mafia tanah. Tanah kosong, tidak ada batasnya, tidak tahu. Gitu toh. Ada pihak-pihak yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab, itu mengklaim itu tanahnya. Kemudian terus dia taunya dia pemiliknya padahal bukan. Nah, ini makanya untuk masyarakat diharapkan atau diminta untuk memasang tanda batas gitu. Karena tanda batas, antara tanda batas tadi patok-patok itu kan harganya cuma berapa, sedangkan aset yang dia punyai misalnya itu lebih dari beratus-ratus kali patoknya. Karena ada yang menyampaikan ke kami, Pak, masangnya nanti kalau ada program PTSL misalnya, tidak harus begitu, kayak gitu tuh. Jangan tunggu sengketa dulu baru dipasang, kan gitu. Nah, saya bilang nilai patok ini berapa? Kalau 4 anggap saja cuma berapa ribu gitu. Sedangkan tanah dia beratus-ratus juta itu, apa ya nanti tiba-tiba hilang gitu, gara-gara saya patok yang berapa ribu, hilangnya beratus-ratus juta. Seperti itu ya Mbak, saya kira itu yang penting. Oke Pak, menyinggung tadi teknis pemasangannya itu misalkan antara pihak pemilik tanah yang sebelah dengan sebelahnya itu kayak ada apa sih? Sengketa. Kayak loh, ininya ada kurang setuju lah dengan pemasangan ini tuh, kira-kira teknis penyelesaian masalahnya itu seperti apa? Iya, jadi kalau ada masalah gitu itu tadi pemasangan patok dipasang setelah adanya
persetujuan atau tata tangga tadi menyetujui, oh ya patoknya. Tetapi kalau tidak, kami dari petugas kantor pertanahan pada saat melakukan pengukuran kan akan datang, mana sudah dipasang patoknya, oh ini masih sengketa. Kami dari kantor pertanahan punya kewajiban untuk menyelesaikan itu di tingkat lapangan, tentunya melibatkan pihak desa atau yang terkait yang tahu persis tentang batas-batas tanahnya. Sepanjang itu bisa kita selesaikan, berarti masalahnya selesai, berarti kita bisa lakukan kegiatan pemasangan patok tadi dan pengukuran. Apabila tidak, kita fasilitasi, silahkan diselesaikan dulu, seperti itu. Nanti mungkin di tingkat desa atau sebelah seperti itu toh diundang semuanya ke desa. Begitu sudah terselesaikan, mari petugas BPN akan mengukur, seperti itu. Namun kalaupun tidak, memang ada bisa saja penyelesaian melalui pengadilan misalnya. Tapi kami berharap tidak sampai ke sana karena misalnya penyelesaian tingkat yang kayak gitu ke pengadilan dan sebagainya perlu waktu, perlu tenaga kan gitu misal dan lain sebagainya. Selesaikanlah di dalam ranah itu di desa. Kalaupun tidak, kami dari pihak BPN juga siap memediasi seperti itu. Tapi kalau masyarakatnya tetap, jalur-jalur hukum ada, seperti itu. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi memang kanan kiri itu harus setuju. Kalau tidak, kami BPN tidak melakukan pengukuran. Saya kira itu Mbak. Oke Pak, yang terakhir, kira-kira ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Pesan-pesan kami dari Kementerian ATR BPN yang dalam hal ini kami Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, kami pesankan jaga dan rawat tanah Bapak Ibu sekalian. Karena itu adalah amanat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA. Jadi kewajiban merawat, menjaga tanah adalah kewajiban pemilik tanah. Kemudian pasanglah tanda batas di bidang masing-masing dengan persetujuan sebelah-sebelah tetangga yang punya tanah. Sehingga ada kepastian bidang tanah yang Bapak Ibu punyai. Setelah itu, kalau belum bersertifikat, sertifikatkan tanah itu di kantor pertanahan. Namun bagi Bapak Ibu yang ikut kegiatan PTSL, tentunya kami akan tindak lanjuti dengan kegiatan sertifikasi PTSL. Dan setelah Bapak Ibu sekalian menerima sertifikat itu, simpanlah baik-baik sertifikat itu, gunakan sertifikat itu dengan bijak. Pengertian bijak begini, sertifikat itu bisa dilakukan untuk akses permodalan atau mencari dana modal untuk yang punya usaha. Saya katakan bijak apa? Kalau itu ada kegiatan produktif, itu untuk penambahan modal. Jangan digunakan untuk kepentingan konsumtif. Misalnya sertifikat dijaminkan untuk beli belanja atau beli hal-hal yang bersifat konsumtif. Nanti kalau tidak dipikirkan bagaimana mengangsurnya dan lain sebagainya, tanahnya akan hilang disita oleh krediturnya. Jadi saya sampaikan sekali, simpan tanahnya baik-baik, gunakan dengan bijak. Dan mari kita sama-sama sukseskan pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas di Kabupaten Pemalang yang akan berpusat di Desa Sumur Kidang, Kecamatan Bantar Pulang, dan akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan dihadiri oleh Forkompimda, instansi terkait, dan masyarakat pemilik tanah. Saya kira demikian dari kami Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Nah pemirsa, gempa patas punya banyak manfaat, seperti menunjukkan hak milik tanah yang sah, kemudian menghindari konflik sengketa tanah antar masyarakat. Nah, demikian wawancara bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Bapak Gusmanto SHMM, terkait pencanangan gempa patas. Saya Sofia Anissa pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Anissa.